Haleluya. Selamat sore dan selamat bertemu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada sore ini kita datang di tempat ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena Tuhan selalu menyertai di dalam langkah kehidupan kita. Melalui kebangkitan Tuhan di minggu yang pertama ini, kita bersama-sama untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Sambil menunggu yang lainnya yang dari Lupawon, kita akan menaikkan pujian kasih dari surga memenuhi tempat ini. Amin.
bangkit berdiri. Memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatimu. Damai kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatimu. Damai di hidupmu mengalir. Amin, haleluya. Ya, benar-benar kasih Tuhan mengalir di tempat ini. Amin. Mengalir kasih dari Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupmu mengalir. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kasih-Mu mengalir di tempat ini. Amin. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya mohon Bapak Daniel berdoa untuk mengawali acara pada saat sore ini. Haleluya. Allah yang kami sembah, kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sore hari ini Tuhan kami mengucap syukur dan Haleluya. Tuhan kami boleh bersama-sama bersujud. Terima kasih Tuhan. Kebangkitan Engkau, di mana Tuhan pasti kami Terima kasih di mana melalui Yesus. pengorbananmu Tuhan, Haleluya. melalui kebangkitanmu Tuhan, kami mengalami kemenangan daripada Amin. Sebentar Tuhan kami rindu memuji, memuliakan nama-Mu, membesarkan nama-Mu. Haleluya. Biarlah Tuhan, suasana surgawi pun boleh kami rasa, Amin. boleh kami nikmati. Terlebih daripada itu juga Tuhan, hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan Amin. Bapa, Engkau pun bisa pakai sebentar. Haleluya. Engkau memberkati Tuhan, urapan Terima kuasa kasih. Roh Kudus Tuhan. Memimpin jalannya ibadah pada sore hari ini. Haleluya. Dari awal, pertengahan hingga akhir. Terlebih Tuhan, hamba-Mu yang Tuhan telah kirim dari tempat jauh. Kiranya juga Tuhan pakai yang sebentar Tuhan Haleluya. Tuhan percayakan untuk
menebarkan, untuk menaburkan benih firman. Biarlah Tuhan pesan-pesan Paskah ini boleh kami rasakan Tuhan, boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami, terlebih menjadi rema bagi kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan jalannya ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita masih tetap berdiri. Gak muat ya. Justru masuk aja. Haleluya. Yesus lahir untuk kami. Yesus mati pun untuk kami. Bahkan Yesus bangkit untuk kami. Kita akan menaikkan pujian ini.
kubur kosong menandakan Yesus hidup. Yang kita sembah benar-benar Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa. Bahkan Dia memuliakan kita, menyembuhkan kita. Kita sudah memuji-muji nama Tuhan. Kalau sebentar kita akan mendengarkan firman Allah. Kita akan menaikkan pujian, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari.
akan menaikkan pujian. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat mati. Dari tempat mati. Amin. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Mengalirlah kuasa dari tempat ini, dari tempat mati. Bapa kekal mulia, Kau hadir. Amin. Memuliakan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang, bukan tenang bersamamu, Bapa. Firman Tuhan kami mohon Bapak Andreas berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Amin. kasih Tuhan kami. Mari Roh Kudus pegang tangan kehidupan kami. Pada petang hari ini kami rindu Tuhan, supaya kami boleh berjalan bersama Engkau Tuhan, untuk menikmati firman-Mu Tuhan. Inilah biar aliran yang dari atas mengalir setiap kehidupan Amin. kami. Biarlah kuasa Allah mengalir dalam setiap kehidupan kami. Inilah menjadi kerinduan kami Bapa pada petang hari ini. Kami rindu firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah, bersabdalah pada setiap pribadi, Amin. lepas pribadi Tuhan. Firman-Mu kami semakin hari semakin seperti Yesus, dan semakin hari semakin sempurna seperti Bapa. Haleluya. Inilah menjadi kerinduan kami Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga, urapi hamba-Mu yang sementara akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Biarlah dari ujung rambut Haleluya. sampai telapak kaki Engkau urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang berbicara pada petang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Biarlah Tuhan firman-Mu membawa kami Tuhan semakin hari semakin lebih dekat kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dulu kami berikan pada hambanya. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua malam hari ini. Bersyukur bahwa saya boleh ada di tengah-tengah saudara. Natal kemarin saya boleh melayani di Panjen, dan sebenarnya hari Natal juga ya. Waktu itu sore Pak Bendis bilang, hadir dong di Kebupang temani siapa? Ketua KW-nya waktu itu. Ya, nah kebetulan pas tanggal itu kami juga ada ibadah ya, Natal sore tanggal 25. Nah, lalu sore ini kami boleh ada bersama-sama dengan jemaat di tempat ini. Kita buka kitab Keluaran pasal yang ke-12. Kita akan lihat tentang perayaan Paskah yang pertama kali diadakan Keluaran pasal 12. Jadi sebelum tulah yang terakhir dinyatakan, nah
Tuhan mengadakan Paskah. Oke. Nah, saya ajak baca dari ayat 12 saja langsung sampai ayat 15. Saya baca yang genapnya ya, 12, 14, saudara baca yang 13 dan 15. Bergantian maksudnya. Oke, saya baca ayat 12-nya. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Ayat 13. 2. Pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat dari kamu. Jadi tidak ada akibat tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Kamu makan roti yang tidak lagi 7 hari lamanya. Pada hari pertama kamu puasa segala pagi dari sebab setiap orang yang makan sesuatu yang berlagi dari hari pertama sampai hari 7, orang itu harus dilenyapkan dari Israel. Oke. Saudara coba hitung. Selama saudara mengikut Tuhan, berapa kali saudara merayakan Paskah? Tiap tahun, tapi berapa lama? Sudah berapa kali? Setahun sekali. Sudah berapa lama saudara setia ikut Tuhan? Saudara, ini Paskah pertama, ketua panitianya Allah sendiri. Ya, Allah yang perintahkan Musa sebelum dia melakukan tulah terakhir di Mesir. Setelah tulah itu diberitahukan, maka akan ada akibat kalau tulah itu dijalankan tanpa ada penumpahan darah. Akibatnya anak sulung Israel pun akan mati. Oleh karena itu Allah perintahkan kepada Musa, potong domba. Satu keluarga satu. Kalau nggak kuat, gotong royong. 2 keluarga satu. Berhimpun, potong domba. Harus ada darah yang tertumpah. Lalu darah itu dioles di ambang pintu, dagingnya dimakan. Ya, tidak boleh tidak boleh direbus, itu hanya dibakar saja. Ya, karena malam itu di ayat yang lain dikatakan ini malam berjaga-jaga bagi Tuhan, dan ini juga malam berjaga-jaga bagi Israel. Saudara, diberitahukan di situ. Karena pada malam hari ini aku akan menjalani seluruh tanah Mesir, akan aku hukum Mesir, Allah Mesir, dan akibat dari hukuman, semua anak sulung manusia, binatang akan dibinasakan. Kecuali ada tanda darah di rumah itu dilewati dari malapetaka. Ya. Nah, saudara, itu menjadi tanda kelepasan bagi Israel. Bukan hanya kelepasan dari hukuman tulah yang ke-10, tetapi sekaligus itu menjadi tanda kelepasan mereka setelah 430 tahun ada dalam perbudakan. Karena setelah peristiwa anak sulung yang dibinasakan, bukan lagi orang Israel yang minta kepada Fir'aun, izinkan kami pergi mau beribadah, bukan. Tapi justru Fir'aun yang bilang, bawa pergi umatmu itu. Ya, karena Fir'aun tahu semakin dia keraskan hati tahan umat Allah beribadah, tulah akan semakin berat. Malam itu mereka diusir.
Ayat yang lain dibilang mereka tidak bisa berlambat-lambat. Sampai-sampai waktu mereka membawa bekalnya, adonan rotinya tidak sempat. Itu adonan roti masih mentah, belum dicampur ragi. Mereka harus bawa pergi. Kenapa? Karena memang Mesir sudah harus tolak mereka. Saudara tahu, yang namanya pertobatan, orang percaya mau bertobat, biasanya itu secepat mungkin apa diolor-olor biasanya. Ya. Biasanya kalau orang mau bertobat itu, si om, bulan ngarep om, ayo ke gereja, si om tunggu om minggu depan om sibuk gitu kan. Diolor biasanya saudara. Ya toh, sama kayak Fir'aun. Tapi begitu tulah datang, Fir'aun bilang ini kalau ditunda-tunda tambah banyak yang habis ini. Ya, maka Fir'aun bilang, bawa keluar umatmu Musa. Ya, bawa keluar umatmu Musa. Israel tidak boleh berlambat-lambat. Itu sebabnya mereka harus selalu siap sedia. Ya, nah yang menarik, saudara, adalah begini. Justru dengan adanya darah itu jadi pembeda. Itu yang membedakan Israel dengan Mesir. Orang Israel dan orang Mesir. Karena Tuhan bilang, setiap rumah yang tidak ada tanda darah, maka malaikat maut masuk. Dan pesan Tuhan kepada Musa, jangan ada orang yang keluar dari pintu rumahnya. Karena kalau dia keluar, darahnya tanggung sendiri. Artinya, satu-satunya perlindungan mereka hanya darah yang tertera di ambang pintu. Itu perlindungan bagi mereka. Sama bagi kita. Tidak ada perlindungan lain, hanya darah Yesus. Ya, di luar itu engkau keluar dari perlindungan Tuhan, akibatnya tanggung sendiri. Ya kan? Nah, akibatnya tanggung sendiri. Ada banyak orang yang begitu, dari kecil diajarkan takut Tuhan, diajarkan setia sama Tuhan, besar karena pengaruh pergaulan, pengaruh sana sini, jadi kurang setia. Lama-lama jadi nggak setia, lama-lama hilang. Akibatnya tanggung sendiri. Ya, sudah diingatkan, sudah nasihati, sudah dirayu-rayu, gitu kan? Baik temannya, baik hamba-hamba Tuhan, ayo. Gitu. Gak mempan juga. Engkau keluar dari perlindungan darah Yesus, maka akibatnya tanggung sendiri. Alkitab menulis. Ya, surat Ibrani menulis, Yesus 2 kali menyatakan diri. Pertama dia menyatakan diri menanggung dosa seluruh dunia. Tapi kedua kali dia menyatakan diri, dia tidak menanggung dosa, justru dia menganugerahkan keselamatan kepada yang setia. Amin. Tidak ada lagi penanggungan dosa ketika dia menyatakan diri yang kedua kali. Lalu kalau kita keluar dari perlindungan darah Yesus, lah selesai. Karena tidak ada lagi Yesus menyatakan diri sekali lagi untuk menanggung dosa, tidak ada. Sudah sekali dia mati di atas kayu salib dan itu untuk selama-lamanya. Nah, yang menarik di ayatnya yang keberapa tadi kalau kita baca? Ayatnya yang ke-14. Ya, kalau Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir, orang percaya yang terima Yesus, darahnya membebaskanmu dari perbudakan dosa. Surat Roma menulis, ketika engkau percaya bahwa manusia lamamu sudah disalib bersama-sama dengan Kristus di atas kayu salib. Coba lihat ayatnya yang ke-14 tadi. Hari ini, hari di mana anak domba disembelih,
Kalau saya tidak salah itu tanggal 14 bulan pertama dalam kalender Israel, petang hari seperti ini. Ya, anak domba itu disembelih pada petang hari. Mulai tanggal 1 anak dombanya sudah disisihkan, dikurung, tidak dicampur dengan induknya, dengan teman-temannya. Sudah dipilih, sudah disisihkan. Tanggal 14 petang disembelih. Malam itu juga harus dihabiskan. Tapi pasca pertama tidak seperti itu, karena memang itu pemberitahuannya dadakan. Tapi ketika itu menjadi sebuah hari raya yang harus dikerjakan, kata ayat 14 itu kan, hari ini menjadi peringatan bagimu, kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan, turun temurun. Maka sampai hari ini meskipun tidak ada lagi bait Allah, Israel tetap merayakan Paskah. Ya, mereka merayakannya karena perintah ini. Turun temurun, kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Nah, dalam ketentuan Paskah yang pertama ini, saudara, kamu harus buru-buru makan. Tidak boleh dibawa keluar, harus dalam rumah. Seperti itu. Tidak boleh mereka molor-molor. Kalau masih ada sisa sampai besok, bakar habis. Tidak boleh dilanjutkan dimakan lagi. Ya, ini ketetapan yang Tuhan bilang kamu harus merayakan untuk selama-lamanya. Ayat 15. Nah, bagian ini yang kita mesti perhatikan baik-baik di bagian ayat ini, saudara. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Oke. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari yang ke-7, orang itu harus dilenyapkan. Itu diapakan? Ya, yes, pokoknya harus dilenyapkan, tidak boleh ada lagi. Ya, nah, dalam masa raya Israel setelah Paskah tanggal 14 petang, tanggal 15 itu hari pertamanya. Jadi 15, 16, 17, 18, 19, 20 sampai tanggal 21 bulan pertama dalam kalender Israel, mereka makan roti tidak beragi. Itu disebut hari raya roti tidak beragi. Ketetapannya, saudara lihat, mulai dari hari pertama semua ragi harus dibuang. Tidak boleh makan sesuatu yang ada raginya. Rumah yang diketemukan masih ada ragi, ya mungkin Musa tidak tahu, tapi kan Tuhan tahu. Rumah itu harus dilenyapkan. Itu ketetapannya. Ya. Agak bingung juga kan? Apa hubungannya Paskah sampai makan yang tidak ada raginya? Bahkan nyimpen ragi pun nggak boleh. Begitu. Orang Israel, saudara, kalau mereka membuat roti, mereka belajar membuat roti apalagi pakai ragi, itu belajarnya dari orang Mesir 430 tahun. Mereka belajar buat roti yang pakai ragi. Ya, sebelum itu mereka biasanya gandum ditumbuk lalu dibuat roti bundar, begitu aja dipanggang. Nah, mengembalikan mereka dalam tradisi itu agak susah karena sudah ratusan tahun. Mereka menikmati roti yang lebih empuk, pakai ragi lebih empuk dibanding yang tidak. Begitu. Cuman di sini bukan urusan empuk dan atosnya roti, tidak. Ya. Tetapi begini, ini tradisi Mesir. Gitu ya. Tradisi Mesir, kebiasaan Mesir yang mereka pelajari. Nah,
Tuhan mau ketika mereka keluar dari Mesir, semua ingatan mereka tentang Mesir hilang. Tidak boleh lagi ingat-ingat Mesir. Mereka sekarang jadi umatnya Tuhan, miliknya Tuhan, dipimpin Tuhan, berjalan maju dengan Tuhan. Tidak boleh ingat-ingat Mesir lagi. Pertama, Tuhan sudah bilang, mulai hari pertama. Ya, itu artinya ketika malam itu terjadi anak sulung Mesir dibinasakan. Besok Fir'aun bilang keluar. Mulai saat itu mereka harus makan dengan cara yang baru, menikmati sesuatu yang baru bersama dengan Tuhan. Kalau dalam perjanjian baru atau dalam masa anugerah, orang percaya pada masa kini, saudara, itu dikenalnya manusia baru. Ya. Begitu engkau percaya Tuhan, darah Yesus menebus engkau manusia baru. Engkau harus hidup dengan gaya baru. Ya, sebagai manusia baru. Tidak boleh ingat-ingat lagi manusia lama yang ada dalam dirimu. Oh, tidak otomatis hilang manusia lama kita. Tidak otomatis hilang. Tapi Alkitab bilang harus ditanggalkan. Harus dibuang, harus dilepaskan. Bahkan dalam bahasa yang sedikit ekstrim, Rasul Paulus bilang harus dimatikan. Itu engkau mengambil keputusan mengikut Yesus. Masa lalumu masa lalu. Itu masa lalu yang penuh dosa, tidak usah diingat-ingat lagi. Lupakan. Sekarang engkau harus berjalan dengan Tuhan sampai Kanaan sorga. Jalan dengan Tuhan. Karena sekali dia pimpin Israel keluar dari Mesir, dia berjanji masuk Kanaan. Tidak pernah Tuhan perintahkan mundur. Tidak pernah Tuhan perintahkan balik kanan, nak jalan balik. Tidak pernah. Maju terus apapun tantangannya. Ya. Nah, orang percaya zaman akhir, ingat baik-baik. Darah Yesus yang menebus kita sama dengan darah anak domba yang tidak ada cacat celanya. Itu darah penebusan. Bahkan dalam penjelasan surat Ibrani, darah Yesus jauh lebih tinggi dibandingkan darah korban. Darah korban harus diulang, tiap tahun diulangi lagi, tiap tahun diulangi lagi. Darah Yesus sekali untuk selama-lamanya, dosa selesai. Ya, dosa selesai. Nah, Paulus menulis begini, kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena engkau tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi engkau ada di bawah kasih karunia. Okay? Engkau hidup di bawah kasih karunia. Taurat tidak punya kuasa atas kita. Kalau Taurat kita sudah diselesaikan, dosa tidak punya kekuatan apa-apa. Dosa tidak punya kekuatan apa-apa. Seharusnya dosa itu sudah tidak punya hak berkuasa atas hidup anak-anak Tuhan. Masalahnya, berapa banyak anak Tuhan yang mengerti pengertian pemahaman itu, kebenaran itu. Dosa sudah nggak berhak. Tapi kalau kita yang menyerahkan diri kepada dosa, nah, ya dosanya ya senang-senang aja dong ya. Ya kan? Tidak perlu repot-repot bujuk, tidak perlu repot-repot mempengaruhi. Kalau saudara datang menyerahkan diri sama dosa, ya sudah, selesai. Sekali dosa mencengkeram, dia tidak akan lepaskan itu. Sangat sulit untuk melepaskan dosa. Karena itu, saudara ingat baik-baik. Tadi saya bertanya, berapa kali kau merayakan Paskah? Harusnya kita ingat bahwa pengorbanan Yesus itu cuma sekali dan itu berlaku untuk selama-lamanya. Kita merayakan Paskah bukan berarti Yesus mati lagi, Yesus mati lagi, Yesus mati lagi. Tiap Jumat Agung Yesus mati lagi. Tidak. Kita hanya memperingati bahwa Dia sudah mengorbankan dirinya
Darahnya sudah dicurahkan. Persoalan dengan dosa selesai. Ya, yang harus kita taklukkan sekarang ini manusia lama yang masih ada dalam hidup kita. Ya, satu-satunya pintu gerbang bagi dosa adalah manusia lama kita. Kalau manusia lama ini tidak bisa kita taklukkan, tidak bisa kita menanggalkannya, maka kita yang akan diseretnya untuk diperbudak oleh dosa. Hanya Rasul Paulus bilang, jangan kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa menjadi senjata-senjata kelaliman, tapi serahkan anggota tubuhmu sebagai orang yang dahulu mati, sekarang hidup, jadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Itu gaya hidup yang baru. Israel tidak boleh lagi hidup dengan gaya Mesir. Mereka harus hidup dengan gaya yang Tuhan mau. Hadapi Kanaan, mereka tidak boleh gentar. Hadapi peperangan, tidak boleh takut. Meskipun dalam catatan Alkitab, beberapa kali dalam perjalanan, Tuhan suruh, masuk Kanaan, intai. Aduh Tuhan, orangnya kayak raksasa, kita kayak semut. Aduh Tuhan, kotanya berbenteng, kita nggak mungkin menang, gitu. Ya, nah seperti itu. Tapi begitu tidak ada air, ngomel-ngomel, kok si Tuhan ini bawa kita keluar dari Mesir, sampai sini nggak ada air. Masa makan tiap hari cuma roti mana toh, karena dagingnya. Kan begitu ya? Ya kan? Kita begitu nggak? Loh iya, ya kita berkaca dari situ. Saya begitu nggak ya? Kan gitu. Ya kan? Harusnya nggak gitu. Kenapa? Ya karena Allah yang memimpin kita. Dia menjamin semua yang kita perlu. Amin. Dia menjamin semua masa depan kita. Bukan cuma kemarin, hari ini. Masa depan kita dia jamin. Nah kalau masa depan kita dia jamin, apalagi yang harus kita ragukan dengan masa depan kita? Nah, ingat baik-baik, Yesus sudah menunggu kita di hadirat Bapa di surga. Yesus sudah tunggu kita di sebelah kanan Bapa di surga. Amin. Haleluya. Jangan sampai waktu dia datang menjemput kita, kita ditemukan tidak layak di hadapan. Kenapa? Karena kita masih hidup dengan cara lama, manusia lama masih kita ikuti. Alkitab bilang, tanggalkan manusia lamamu, kenakan manusia baru, tiap hari harus diperbarui tiap hari. Amin. Sampai Tuhan datang, engkau sempurna. Kesempurnaan itu tidak terjadi sekaligus, saudara, tapi tiap hari diperbarui sampai Tuhan datang sempurna. Ya. Jadi kalau masih ada kurang dikit-dikit di sana sini ya masih dimaklumi. Justru kalau Tuhan munculkan kelemahan kekurangan kita, itu PR. PR bagi pribadi kita, PR juga bagi Bapak Ibu Gembala. Oh ini jemaatku ini suka ngomel-ngomel, itu tugasnya saudara. Ya, nah, saya berani ngomong gini di belakang jemaatku, saya berani ngomong. Ya kan? Itu tugasnya juga hamba Tuhan. Tugas jemaat masing-masing. Loh kok saya masih ada kurangnya? Ya ini harus diperangi, bukan dieman-eman. Kok saya masih kurang setia? Ya, itu harus diperangi, bukan disimpan. Ya kan, hamba Tuhan tahu, loh kok begini ya? Nah itu tugasnya. Seperti itu. Jadi sama-sama kita punya tanggung jawab dengan porsi kita masing-masing. Ya kan? Nah, tapi sampai Tuhan datang, kita akan sama-sama berkumpul. Saudara mau tahu? Hanya orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Amin. Ya, hanya orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan yang akan membuang manusia lamanya. Kalau dia tidak mengasihi Tuhan, tidak mungkin. Dia pasti akan sayang dengan gaya hidup lamanya. Sulit, ya. Saya nggak bilang menanggalkan manusia lama itu mudah. Itu sulit, saudara. Karena yang kita lawan itu keinginan kita sendiri. Ya, ini
ambisi kita, gengsi kita itu yang harus kita lawan. Kalau kita lawan orang lain gampang, saudara. Cari lengahnya keprok encengeli, selesai. Ya toh? Orang lain. Tapi kalau kita ngalahkan diri kita sendiri gimana? Kan nggak mungkin saudara ambil ulek-ulek kudu gini kan? Nggak mungkin kan? Nah, beratnya di situ. Makin ditekan muncul, makin ditekan muncul, makin dilawan juga. Tapi itu tugas kita. Ingat baik-baik, Tuhan sudah menunggu kita. Dan Dia tinggalkan rohnya supaya engkau dapat kekuatan melawan dirimu sendiri. Dia berikan Roh Kudus, penghiburan, kekuatan, pertolongan, supaya engkau tidak berjuang dengan caramu sendiri, tapi pakai cara dan kekuatan. Amin. Oke, kita tundukkan kepala. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudara pejamkan mata. Haleluya. Saudara periksa dirimu sendiri di hadapan Tuhan saat ini. Terima kasih. Tidak perlu lihat kiri, kanan, depan, belakangmu. Tapi periksa dalam dirimu. Apakah manusia lamaku sudah hilang? Apakah aku sudah mengalahkannya? Haleluya. Malam hari ini Terima kasih. coba periksa. Haleluya. Apakah engkau mengasihi Tuhan lebih dari manusia lamamu? Atau justru manusia lamamu yang menguasai engkau, sehingga kasihmu akan Tuhan Yesus makin hari makin berkurang. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap
manusia lama kami, tidak mau menyenangkan daging kami. Kami mau menyenangkan hati Tuhan saja. Hamba berdoa, urapi firman-Mu Tuhan, urapi kami semua Tuhan, jamah hati kami menjadi tanah hati yang terbaik buat firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Biarlah malam hari ini turun atas kami semua pengurapan kuasa dari tempat ini menjamah kami. Kami pulang, penyertaan Tuhan ada atas kami senantiasa. Hamba-Mu berhenti berbicara. Roh Kudus yang bekerja dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk malam ini. Kami mengucap syukur. Kami sudah berdoa. Berkati kami semua. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya serahkan. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu diberkati. Amin. Amin. Tuhan ya kita bersyukur, berterima kasih buat hambanya ya, sudah meluangkan waktu untuk melayani kita di tempat ini. Ya, kita berdoa bukan hanya kali ini aja ya. Nanti di hari-hari yang akan datang beliau bisa menyediakan waktu untuk melayani kita yang ada di desa ini ya. Ya, pas pertemuan wilayah ya. Pikir-pikir akan kebangkitan. Masa sih dilayani terus pikir ya. Kebetulan kita lagi duduk. Hari Minggu ada acara. Ada ibadah. Sore nggak ada. Yes. Nanti ke sana aja ke Bobang beres sebenarnya. Oke, ya begitu ya. Saudara diberkati saya malam hari ini ya. Amin. Ya puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan dan kesetujuan suka-sukamu Tuhan ya. Hidup kita telah ditebus, bukan suka-sukanya kita lagi ya. Kalau gaya hidup lama suka-sukanya kita ya, kalau gaya hidup baru kita mau hidup dengan cara-caranya Tuhan.
buat ya kita hidup ya. Katakan kalau kita mengasihi Tuhan, hanya satu tujuan kita ya, menyenangkan Tuhan ya. Jadi Tuhan akan menghadiri pada kita saat hari ini ya, hari Minggu, Kamis ya, Kamis dapat ini lagi ya. Kita akan bertemu lagi tempat ini untuk kita senantiasa memuji Tuhan, mencari Tuhan ya, mencari hadirat Tuhan. Nah, kita berdoa juga ya buat ada berkat ya, ada enggak? Ada ya. Ada berkat sekalian nanti hambanya ya yang akan menutup berkat sekalian berdoa buat berkat makanan yang kita akan nikmati. Kita berdiri bersama-sama sebab dia hidup. Ada hatinya Saudara. Karena Engkau bangkit, Amin. hidup kami tidak sia-sia. Amin. Iman kami tidak sia-sia, Tuhan. Amin. Kami percaya Engkau yang mati dan bangkit. Haleluya. Maka kami juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan Engkau Haleluya. untuk masuk di dalam kekekalan. Terima kasih buat malam hari ini. Kami boleh berbakti, beribadah, bersuka cita di hadapan-Mu. Amin. Merayakan masa raya Paskah pada tahun ini, Tuhan. Haleluya. Biarlah ini bukan sekedar ibadah, bukan sekedar perayaan, tetapi benar-benar kami menghayati bahwa Engkau sudah melepaskan kami dari kuasa dosa. Amin. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat apa yang Tuhan sudah buat bagi kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kekuatan dari Roh Kudus yang kami perlukan. Kami butuhkan penghiburan dari Roh Kudus yang kami Amin. perlukan. Haleluya. Supaya kami boleh hidup terus di dalam terang-Mu, Tuhan. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Malam hari ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Yesus. Terima Tuhan, kasih. doa hamba-Mu, berkati seluruh kami yang hadir. Amin. Baik kekuatan, kesehatan kami diberkati. Damai sejahtera Allah memenuhi hidup kami, keluarga kami, rumah tangga anak-anak-Mu. Mata pencaharian mereka diberkati oleh Tuhan. Baik mereka berusaha ataupun mereka bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mereka diberkati. Terima kasih Tuhan.
Kalau sebentar Terima kasih. kami dijamu dengan makanan minuman, Haleluya. doa hamba-Mu, kuduskan apa yang Amin. mereka Haleluya. kerjakan. Terima kasih. Haleluya. Kuduskan apa yang mereka Amin. sediakan Amin. bagi kami. Amin. Haleluya. Berkati jerih lelah mereka Tuhan, Amin. pengorbanan mereka Tuhan berkati. Kasih. Haleluya. Kami yang menerima berkat mengucap syukur, Amin. dan Tuhan melimpahkan berkat-Mu kepada sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biarlah hati kami diliputi sukacita sorga. Haleluya. Pulang dari tempat ini, kekuatan Allah melimpah dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Sertai perjalanan kami pulang ke rumah masing-masing. Baik jemaat Tuhan di sekitar tempat ini, di Kepanjen, bahkan hamba-Mu perjalanan ke Karangploso. Tuhan sertai, Tuhan jaga Ya, kami, benar, bungkus kami dengan darah Yesus. Amin. Haleluya. Kami tiba dengan selamat di tempat tujuan Amin. kami masing-masing. Terima kasih. Sekarang saudara-saudara yang kasih Tuhan, Terima kasih. Amin. terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan yang dikerjakan Roh Allah yang kudus di dalam persekutuan yang kudus, dengan kekuatan dan kasih setia Allah, Engkau dipelihara hari lepas hari sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami mengakhiri ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.